Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana tetap semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat. Ya, kita harus tetap semangat untuk pembelajaran di hari ini. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Pratini, Hadir, Bu. Yeti, Hadir, Bu. Amanda, Hadir, Bu. Abdul Hariman, Hadir, Bu. Afifah, Hadir, Bu. Listinawati, Hadir, Bu. Gaesi. Hadir, Bu. Ya baiklah, sepertinya semuanya sudah hadir. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu akan bertanya untuk materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Adakah yang bisa mengemukakan jawaban untuk materi minggu lalu? Kalau bisa silakan tunjuk tangannya. Ya silakan Istina. Untuk materi minggu kemarin tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia tidak terlepas dari perkembangan iptek dan adanya semboyan 3G. Ya bagus. Baiklah Kristina, terima kasih atas jawabannya berdasarkan materi kita di minggu yang lalu. Nah untuk materi minggu ini, coba lihat di PowerPoint yang sudah Ibu share di depan, yaitu mengenai strategi perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Portugis. Jadi lanjutan dari materi yang kemarin ya anak-anak. Oke, ini tujuan yang Ibu harapkan dari kalian adalah dari model PBL atau Project Based Learning, Ibu mengharapkan peserta didik Ibu mampu satu, menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis dengan benar. Yang ketiga, melengkapi informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dengan benar. Yang keempat, menyajikan informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dengan benar. Slide selanjutnya, Ibu menge-share foto di PowerPoint ini, gambar, yaitu gambar mengenai kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah ini jalurnya anak-anak. Bisa kelihatan jalurnya? Nah siapa yang bisa menjabarkan jalur pelayaran Portugis dari titik ini sampai ke titik akhir, yaitu dari awal Portugis berlayar sampai ke Indonesia. Nah siapa yang bisa menjabarkan? Saya, Bu. Rute penjajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon 1486 dan 1497, menyusuri pantai barat Afrika, semenanjung harapan pantai timur Afrika, berlayar ke arah timur menuju ke Cilacut, India pada tahun 1498 Masehi. Di India, Vasco dan Gama mendirikan kantor dagang. Kemudian pada tahun 1911, Alfonso de Albuquerque yang menggantikan Vasco dan Gama berhasil menguasai Selat Maluku. Setelah menguasai Malaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia. Pada tahun 1512
Di sini Ibu akan memberikan diskusi kelompok. Nah, Ibu akan membagikan kelompok sebanyak 4 kelompok. Kelompok 1, Gaisi, Adel, Terza, dan Farid. Kelompok 2, Yeti, Aziba, Juliana, Listina, Johnson. Kelompok 3, Fuji, Rafli, Ramadhani, dan Afifah. 4, Amanda, Desi, Abdul, dan Tiwi. Nah, silakan Ananda duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 2, begitu seterusnya sampai kelompok 4. Baiklah anak-anak, untuk diskusi kelompok kali ini Ibu akan membagikan per kelompok lembar kerja berupa KKPD. Jadi silakan isi per kelompok ya. Silakan berdiskusinya masing-masing. Ibu berikan waktu diskusi kelompok. Blokade dan menyatukan kekuatan sehingga ini aku bagi dari mana? Pada tahun 1970 Bagian dari situ deh. Tapi agaknya yang setelah ada kedua itu perjuangan Indonesia itu Bisa yang Alhamdulillah bisa Bu. itu kayak ada dua gini dua macam Gimana bisa menjawabnya? Kelompok. Baiklah, waktu diskusi kelompok sudah habis. Ibu minta perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ibu persilakan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andara Widari dari kelompok 1. Nama kelompok Gesi Rumania, Persia, Farid. Nomor 1. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma. Percobaan awal bangsa Portugis mendirikan koalisi dan perjanjian damai pada tahun 1512 dengan kerajaan Sunda di Parayangan gagal akibat sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah pemerintahan Islam di Jawa seperti Demak dan Banten. Analisis strategis perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Jawaban: sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20. Sebelum abad ke-20, masyarakat Indonesia masih menggunakan sifat kedaerahan dalam menyerang bangsa Portugis, sehingga perlawanan tidak terorganisir. Perlawanan sebelum abad ke-20 juga memiliki pemimpin yang
karismatik, dan disegani masyarakat. Dan setelah abad ke-20, Indonesia mulai menggunakan strategis modern perjuangan juga tidak lagi bergantung pada senjata. Beberapa organisasi yang muncul itu adalah Budi Utomo 1908, SDI 1911, INDICC PAGI 1912. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas hasil presentasinya dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, dipersilakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu buatlah kesimpulan mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. Jawabannya yaitu strategi bangsa Indonesia sendiri, yaitu melakukan berbagai perlawanan seperti perlawanan rakyat di Denmark dengan Portugis dan perlawanan Aceh dengan Portugis, yang dimana untuk menyerang bangsa Portugis sendiri dengan melakukan blokade dan menyatakan kekuatan sehingga hal ini dapat membuat bangsa Portugis menyerang. Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa adalah dengan menggunakan kritik secara serangan. Sekian. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih atas hasil presentasinya. Sekarang kelompok 3 dipersilakan untuk hasil presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang namanya Puji Dewi, Rafli Altito, Ramadhani, dan Afifah. Yang nomor 3, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan bangsa Portugis. Namun dapat diperdaya oleh. Terima kasih Desi atas kesimpulannya. Jadi ada 2 kesimpulan dari teman kalian mengenai materi hari ini. Materi hari ini mengenai apa? Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Nah, ada 2. Yang pertama, berhubungan dengan rempah-rempah kedatangan Portugisnya, ya kan? Dari rempah-rempah ujung-ujungnya menguasai dan menjajah rakyat Indonesia, khususnya wilayahnya. Terus dengan menjajah tersebut, akhirnya timbul lagi kesimpulan kedua, yaitu adanya perlawanan dari rakyat Indonesia, di mana di setiap perlawanan mempunyai strategi. Strategi apa saja yang dipakai, Nak? Yang pertama pastinya kedaerahan, serangan fisik. Yang kedua, mereka bekerja sama dengan negara lain ataupun antar daerah untuk mengusir Portugis dari Malaka. Nah, karena materi ini sudah berakhir, dengan ditariknya kesimpulan dari teman kalian hari ini, maka berakhirlah pertemuan untuk kali ini. Tetap semangat, dan yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Nah, Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi